Hai semua, saya Oktaviana Putri Yusrinawati dengan NIM A28226992 dari teori 4 akan menjelaskan mengenai apa itu atma. Farmakokinetika adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Fase-fase farmakokinetik secara umum terbagi menjadi 4, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Pengertian atma yang pertama adalah absorpsi, yaitu penyerapan, proses masuknya obat ke dalam sirkulasi sistematik. Yang kedua, distribusi, yaitu proses penyebaran obat ke seluruh tubuh melalui sirkulasi sistematik. Yang ketiga, metabolisme, yaitu pengubahan senyawa obat menjadi hidrofilik sehingga lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang terakhir adalah ekskresi, yaitu obat dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit hasil biotransformasi atau dalam bentuk asalnya. Berikut ini adalah gambaran proses kerja atma. Penjelasan yang pertama adalah absorpsi. Mekanisme absorpsi obat dalam berbagai rute pemberian, yaitu 1. Rute oral, meminum obat melalui mulut. Yang kedua, sublingual, penempatan di bawah lidah. Yang ketiga, rute rektal, obat dimasukkan melalui rektal. Yang keempat, rute topikal, mengoleskan obat pada permukaan kulit. Yang kelima, rute inhalasi, obat dihirup melintasi saluran pernafasan. Dan yang terakhir adalah rute parental, yaitu obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat tersebut ke jaringan tubuh. Ada pula faktor mempengaruhi absorpsi, yaitu sifat kimia obat, formulasi obat, rute dan tempat administrasi, interaksi dengan makanan atau obat lain, dan yang terakhir adalah variabilitas pasien. Distribusi merupakan transfer obat yang dapat dibalikan antara satu kompartemen ke kompartemen lain. Kecepatan distribusi dipengaruhi oleh aliran darah, afinitas obat pada jaringan dan protein. Faktor lain yang mempengaruhi distribusi obat adalah fungsi kardiovaskuler. Metabolisme, senyawa obat mulai dipecah segera setelah memasuki tubuh. Sebagian besar metabolisme obat molekul kecil dilakukan di organ hati oleh enzim redoks, disebut enzim sitokrom P45O. Ketika metabolisme terjadi, senyawa awal atau induk diubah menjadi senyawa baru yang disebut metabolit. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi metabolisme obat yaitu usia, faktor genetik, interaksi obat, dan gangguan organ, misalnya ginjal atau hati. Yang terakhir ada ekskresi. Senyawa obat dan metabolitnya perlu dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi, biasanya melalui ginjal atau urin atau dari fases. Jika ekskresi tidak berjalan normal, maka akumulasi zat asing dapat mempengaruhi metabolisme. Ada 3 lokasi utama di mana ekskresi obat, yaitu pada ginjal, empedu, dan paru-paru. Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi ekskresi obat yaitu kondisi kesehatan yang mempengaruhi aliran darah ginjal, sifat obat intrinsik seperti pH dan ukuran, variasi genetik, dan usia.